Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk yang menyaksikan di pagi hari ini, di malam hari ini atau di siang hari ini, selamat datang kembali dari Sudut Tribun atau DST yang hadir berbagi, sharing, dan juga ngobrolin soal masih Persipura di Liga 1 2021. Barengan dengan saya Victo di hari ini atau di episode kali ini, kita akan bahas setelah pertandingan kemarin antara Persija melawan Persipura. Nah, kita akan mulai. Seneng banget akhirnya poin pertama teman-teman. Yeay. Setelah dinanti dan ditunggu-tunggu ya, bahwa kita sangat menantikan sekali untuk poin pertama. Tapi yang jelas ini adalah langkah yang baik dan semoga bisa menjadi modal yang baik. Oke, seperti biasa kita akan bahas mulai dari eh, pertandingan begitu ya, yang terjadi kemarin. Kemudian sekaligus ini akan jadi satu video jelang lawan Persiraja besok. Semoga dalam kondisi yang baik ya. Oke, kita akan mulai bahas pertandingan kemarin yang berjalan begitu alot, kuat, sama-sama membutuhkan poin 3 begitu dalam kompetisi. Dan menariknya adalah sebenarnya kedua tim di awal-awal menit sampai menit ke-15 itu sama-sama berhati-hati sebenarnya. Ada colongan-colongan, ada geretakan-geretakan ya di gawang kita, terutama eh, dari sisi sayap kanan dieksploitasi oleh Rico Simanjuntak, atau kadang pindah ke kiri juga begitu. Tapi beruntung di beberapa kesempatan masih melebar, masih kemudian di atas Mistar dan tertangkap oleh Fitrul. Nah, Fitrul ini juga apresiasi dari saya secara pribadi, keren sekali mainnya. Dan seperti di episode sebelumnya, aku udah duga kalau akan dipasang lagi Fitrul karena performanya aku pikir bagus. Dan kalau memang jadi kiper utama atau pertamanya Persipura, ini jadi opsi yang baik menurutku. Masih muda, cepat, kemudian bagaimana Fitrul bisa melihat pemain-pemain ketika fast break ke depan, itu juga keren. Terus kemudian beberapa save-nya juga kemarin lumayan bisa berkembang dari pertandingan sebelumnya, which is good, keren, apresiasi Fitrul. Terus kemudian kita mau bahas soal bagaimana di babak pertama kita cukup tertekan dengan hasil possession ball hanya 48. Tapi di akhir-akhir babak kedua memang permainan sedikit berubah. Persija lebih kelelahan ya, terlihat sekali. Lebih kelelahan dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh pemain-pemain Persipura di akhir babak kedua. Saya mau apresiasi taktik dari Coach Jackson yang memaksa pemain untuk kemudian menerima serangan-serangan atau hajaran-hajaran dari Persija di babak pertama. Taktik yang luar biasa brilian menurut saya dari Coach Jackson karena dia tidak kemudian menghajar Persija juga di awal pertandingan karena pasti coach punya pertimbangan bahwa di pertandingan ini Persija akan jauh tampil menyerang dengan modal atau pemain atau susunan line up, kita akan sulit jika bermain sama-sama terbuka. Saya apresiasi. Kemudian di babak pertama memang seolah-olah kita memaksa untuk tidak keluar menyerang, sesekali menggunakan fast break atau serangan balik atau counter attack yang cepat melalui sayap-sayap kita. Ada Kakak Ferry Pahabol, kemudian Ramai, dan juga terutama dari tengah ya. Tengahnya kemarin cukup bagus bermainnya walaupun masih agak ada putusnya aliran dari back kemudian ke gelandang tengah. Kakak Ian Kabes dengan kedewasaannya berhasil membawa dan menjaga babak pertama tetap 0-0. Kemudian back akan sangat merasa nyaman sekali, di belakang ada Kakak Ricardo Salampesi dan juga Israel dan Doni. Dan ini keren karena kolaborasi antara pemain senior dan pemain muda. Kemudian yang paling keren adalah di babak kedua, di mana akhirnya
masih ditahan Coach Jackson. Persija merespon dengan memasukkan Nico, kemudian beberapa pemain juga yang merasa bahwa mereka sebenarnya sudah habis, dan itu kelihatan sekali. Dan ini jadi apa ya? Jadi pertanyaan saya ketika nonton, kok nggak segera direspon sama Coach Jackson masuknya pemain-pemain Persija ini? Ternyata di balik itu Coach punya rencana yang luar biasa baik, yaitu menjaganya sampai menit 70 dan kemudian memasukkan semua pemain yang berdarah segar, muda, punya gairah untuk menang, fighting spiritnya ada. Beberapa dimasukkan, ada Elisa, kemudian ada pemain-pemain muda lain yang juga masuk, David juga masuk di sana, kemudian yang senior ditarik semua, Kakak Ricardo Salampesi ditarik, yang Luis Cabez ditarik, dan kemudian semuanya masuk, yang akhirnya kemudian bisa menjaga at least tetap 0-0. Sebenarnya ada beberapa kesempatan dan kekuatan kita sangat terlihat sekali kemarin. Sayap kita cepat, bagaimana kemudian tengah kita juga cukup berani di setelah menit 70 ke atas, itu sangat bagus. Dan kalau kita bicara soal keseimbangan permainan, kemarin sudah cukup seimbang, tapi terutama di babak kedua. Nah, ini juga jadi PR bagaimana kemudian menjadikannya lebih konsisten. Yang masih jadi masalah adalah finishing. Jadi ketika sudah sampai di sepertiga kotak pertahanan lawan, seperti Persipura belum punya pola yang bagus, punya pola yang tetap, punya pola yang paten soal bagaimana dan harus diapakan bola. Saya masih jarang sampai pertandingan ketiga kali ini melihat Persipura main wall pass, terobosan, true pass, kemudian bahkan crossing gitu. Karena memang kalau khusus pertandingan Persija kemarin berat sekali ya, karena backnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Tapi ini akan jadi modal yang bagus ketika pertandingan di 70 menit ke atas kemarin dibawa ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tentu dengan strategi Coach Jackson yang sudah disiapkan. Dan saya percaya tim ini masih berkembang. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal prediksi di depan. Bagaimana kita akan menghadapi Persiraja Banda Aceh besok di Jumat. Koreksi kalau saya salah teman-teman, 15.15 di jam 3.15 sore. Ini wajib menang karena satu-satunya kesempatan ya, saya pikir ya, tentu ada kesempatan lain, tapi ini satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita juga akhirnya mampu untuk meraih 3 poin. Di pertandingan besok itulah yang sepertinya akan jadi pertandingan harapan kita untuk terus bisa melaju di Liga 1 2021. Poin 3 besok di Persiraja akan jadi modal yang sangat bagus untuk kita minimal naik peringkat dan tidak di bawah. Akan jadi cerita yang lain dan lebih berat ketika besok kita imbang ataupun kalah. Karena dari segi permainan, kalau teman-teman Persipura dan Coach Jackson bisa menjaga seperti kemarin, ini akan jadi pertandingan yang luar biasa bagus, dan Persiraja akan jadi korban kita pertama di BRI Liga 1 2021 untuk mendapatkan 3 poin. Susunan pemain mungkin tidak akan berbeda jauh dari pertandingan yang melawan Persija. Yang paling dirombak mungkin adalah depan atau tengah ya, dari tengah ke depan. Nah, ini bisa menjadi pertandingan yang bagus begitu. Oke, teman-teman, sorry tadi agak keputus, dan besok akan jadi pertandingan yang baik asalkan konsistensinya tetap dijaga. Untuk pertandingan besok mungkin Yeven udah bisa mulai dimainkan, atau seperti pertandingan sebelumnya mungkin akan tetap dijaga dulu oleh Coach Jackson untuk tidak dimainkan, karena dua-duanya merupakan ide yang bisa dipakai at least melihat kondisi dan keadaan.
Jadi untuk pertandingan Persiraja besok, berapapun poinnya, intinya berapapun hasilnya, maksudnya intinya kita harus tetap 3 poin. Oke, terima kasih teman-teman. Belum ada update yang banyak soal di luar pertandingan besok. Jadi kita harap semoga Persiraja Persipura kita bisa ambil atau curi 3 poin melawan mereka. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap sehat teman-teman. Salam merah hitam.